Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun masih dengan online untuk melanjutkan maksudnya kegiatan pembelajaran fikih kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa mendatangkan manfaat, barokah, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin memahami agama Islam, semakin baik ibadahnya di sisi Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kesempatan dalam menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, dan memberikan kita kemudahan dalam memahami setiap pembelajaran dengan baik, dengan mudah, sesuai dengan keridhaannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMP Is'afan. Ahibati fillah, para siswa SMA plus Liwaul Furqan, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan tayamum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian dalil dan juga hukum bertayamum. Lalu setelahnya kita membahas syarat-syarat dan sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan tayamum. Secara umum, hal-hal yang membatalkan tayamum adalah segala hal yang membatalkan wudu. Baik, kita kembali ke kitab Fikih Muyassar. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, mubtilat tayammum, pembatal tayammum. Wahyal asya, yaitu segala hal allati tufsiduhu, yang merusak tayammum. Wa mubtilatuhu tsalatsatun, dan yang membatalkan tayammum ada tiga. Ya, sekali lagi, pembatal tayamum itu artinya yang merusak tayamum. Sehingga ketika tayamum dinyatakan rusak, maka tayamum tidak sah untuk dijadikan sebagai syarat sahnya dalam beribadah yang diawali dengan taharah. Ada tiga pembatal tayamum. Mari kita simak. Al-awwalu, yang pertama, yubtilu tayammum an hadathi yubtilu tayammumu an hadathi asghar. Tayamum batal atau rusak atau tidak sah an hadathin asghar bimubtilatil wudu. Tayamum batal an hadathin asghar karena hadas kecil, bimubtilatil wudu, dengan sebab semua yang membatalkan wudu. Hadas kecil yang membatalkan wudu juga. Wa an hadatsin akbar bimujibatil ghusl, dan juga tayamum batal karena hadas besar, yaitu hadas yang menyebabkan wajibnya mandi janabah, mandi junub. Ya, baik itu mandi junub min janabatin karena keluarnya air mani,
wa haidin, haid, wa nifas, dan nifas, ya, dan berhubungan suami istri walaupun tidak mengeluarkan air mani. Fa idza tayammama an hadatsin asghar, apabila seseorang melakukan tayammum karena untuk menghilangkan hadas kecil, tsumma bala aw taghawata, lalu dia buang air kecil setelah tayamum itu atau buang air besar, batula tayammumuhu, maka tayamumnya telah batal. Li'anna tayammum badal anil wudu, karena tayamum yang dilakukan tadi badal sebagai pengganti anil wudu, dari berwudu. Wal badal lahu hukmul mubdal, dan mengganti ia memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan. Wa kadzalika tayammum anil hadatsil asghar, dan begitu pula tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Ahibati fillah, jadi maksudnya begini. Jika tayamum ditujukan untuk mengganti wudu, maka tayamum itu hanya batal karena sebab-sebab wudu. Ya, misal seseorang gak bisa berwudu karena dia sedang sakit, panas, meriang. Kalau pakai air takut tambah sakit, maka dia bertayamum. Nah, tayamum yang dilakukan itu untuk menggantikan wudu. Maka tayamum itu menjadi batal dengan sebab-sebab yang membatalkan wudu. Tapi jika tayamum ditujukan untuk menggantikan wudu, mandi, maksudnya mandi besar, maka tayamum itu hanya akan batal karena sebab-sebab hadas besar juga. Jadi misalnya seseorang nih, malamnya dia mimpi basah, kemudian ketika pagi hari dia mendapati celananya ada bekas air mani. Namun ketika dia pengen mandi, udaranya sangat dingin, dia khawatir kalau dia paksa mandi dia sakit, maka dia tayamum. Nah, tayamum yang dia lakukan ini tidak bisa digunakan langsung untuk buat sholat, karena tayamum yang dia lakukan hanya untuk menghilangkan hadas besar. Kalau dia mau sholat, ya dia berwudu kalau dia bisa wudu. Kalau nggak bisa wudu, ya tayamum lagi. Begitu. Nah, tayamum pertama yang dia lakukan sebagai pengganti untuk mandi besar, karena dia takut mandi diakibatkan udara yang sangat dingin, maka tayamum yang pertama itu hanya akan batal oleh penyebab-penyebab hadas besar. Misalnya dia haid, atau dia yang mimpi basah lagi, maka pada saat itu batal tayamumnya, sehingga dia ulang lagi tayamumnya, atau dia mengulangi dengan melakukan mandi besar. Karena kaidah menyatakan, ya, tayamum itu kan pengganti yang menggantikan mandi besar atau menggantikan wudu. Nah, pengganti itu memiliki hukum yang sama dengan yang dia gantikan. Baik, kita kembali ke fikih muyassar. Asani, yang kedua, wujudul ma'i, adanya air, ditemukannya air, didapatkannya air. In kana tayammum li adamihi, apabila tayamum dilakukan akibat tidak adanya air. Jadi yang kedua ini, ya, kita selesaikan dulu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajadtal ma, apabila kamu mendapatkan air, fa amissahu basyaratahu, maka basuhkanlah air itu ke kulitmu. Atsalis zawalul udhri, hilangnya uzur, sebab alladzi min ajlihi syuri'at tayammum, yang karenanya dibolehkan untuk bertayamum. Kalau uzur yang membolehkan untuk kita bertayamum sudah habis atau hilang, ya, seperti marad, sakit, wa nahwihi, dan yang semisalnya, maka tidak boleh tayamum atau tayamumnya batal. Tayyib. Membatal tayamum yang kedua adalah jika turun hujan atau ditemukannya air, ya, dan air tersebut, ya, cukup untuk berwudu. Iya betul, cukup untuk berwudu, maka pada saat itu tayamum menjadi batal.
Ya, apabila ditemukan air, didapatkan air, maka pada saat itu tayamumnya langsung batal. Terus kalau pengen sholat bagaimana? Ya wudhu. Kalau ada seseorang nih tayamum karena nggak ada air, ya kemudian dia menunggu setelah dia tayamum, sebelum dia sholat dia belum sholat, ya, turun hujan, alhamdulillah, maka pada saat itu dia ulang lagi taharahnya dengan berwudu. Kemudian pembatal tayamum yang ketiga ialah hilangnya uzur. Uzur itu sebab yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Misalnya awalnya seseorang tayamum karena udara dingin, dia nggak bisa pakai air takut nanti jadinya sakit. Ternyata dengan izin Allah udara dinginnya hilang, jadi hangat udaranya, maka pada saat itu dia nggak boleh tayamum. Dan kalau dia sudah tayamumnya batal, maka dia harus berwudu. Atau karena dia sakit dia tayamum, ya, di sholat subuh, di sholat maghrib dia tayamum karena dia sakit. Pada saat sholat isya tayamumnya belum batal dan dia bisa saja langsung sholat isya, namun kondisinya sudah membaik, dia sudah sehat sehingga dia bisa menggunakan air. Nah, walaupun tayamumnya belum batal karena kentut, karena buang air besar, buang air kecil, tapi tayamumnya menjadi batal karena sudah hilangnya uzur, yaitu dia sudah sembuh, sehingga sebelum sholat isya dia harus wudu terlebih dahulu. Seperti itu ya ikhwan. Tayyib. Kemudian yang selanjutnya al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, sifatut tayammum, tata cara bertayamum. Wa kaifiyatuhu, dan bagaimana pelaksanaannya. Ini tolong disimak ya ikhwan. An yanwi, yang pertama berniat. Karena tayamum itu adalah ibadah sehingga harus diawali dengan niat. Ya, dan niat itu salah satu tujuannya, fungsinya adalah untuk membedakan mana kegiatan rutinitas keseharian dan mana ibadah. Seperti mandi, mana mandi yang memang biasa dilakukan sehari-hari dan mana mandi junub yang termasuk ibadah. Ini harus dibedakan dengan niat. Tsumma yusami, kemudian dia membaca bismillah. Wa yadribul arda biyadaihi, lalu dia memukul tanah dengan kedua tangannya, darbatan wahidatan, sekali pukul. Tsumma yanfakhu huma, kemudian dia meniup kedua telapak tangannya, au yanfadhuhuma, atau dia mengkibas-kibaskannya. Tsumma yamsahu bihima wajhahu, setelah itu dia mengusap dengan kedua telapak tangannya itu area wajahnya, wa yadaihi ila rasighain, kemudian setelah dia mengusap area wajahnya dia juga mengusap kedua tangannya sampai pergelangan ya. Mana pergelangan? Ini dia yang dimaksud dengan pergelangan tangan. Jadi sampai area tersebut tayamum dilakukan pada anggota tangan. Di hadis Ammar wa fihi, hal ini berdasarkan hadis Ammar yang di dalamnya disebutkan at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayamum adalah darbatun lil wajhi, sekali tepukan, lil wajhi wal kaffain, untuk wajah dan kedua tangan. Hadis Ammar dan juga hadis Ammar yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bersabda kepada Ammar, innama kana yakfika an tasna'a hakadha, sesungguhnya cukup bagimu melakukan hal ini. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Fadaraba bikaffihi darbatan alal ardi, Nabi SAW menepuk kedua telapak tangannya ke tanah dengan satu kali tepukan.
Tsumma nafadhaha. Kemudian beliau mengkibaskan telapak tangannya. Tsumma masaha bihima. Lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya itu dhahra kaffihi bishimalihi wa dhahra shimalihi bikaffihi. Beliau mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya, dan beliau mengusap punggung telapak kanannya Afwan, ini ada sedikit yang perlu diperbaiki. Saat ulang, kemudian beliau menepuk tanah 1 kali tepukan, lalu beliau mengibas kedua telapak tangannya itu, lalu beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya itu punggung telapak tangan beliau dengan telapak kiri beliau, atau punggung telapak kiri beliau dengan telapak tangan beliau. Ya, intinya sampai punggung telapak tangan dan pergelangannya. Tsumma masaha bihima wajhahu. Lalu Nabi SAW mengusap kedua telapak tangannya itu dengan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan beliau. Ya. Jadi bertayamum itu ada beberapa cara. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Fikih Muyassar, menepuk kedua telapak tangan ke area yang ada debunya dengan sekali tepukan, lalu meniupnya, lalu setelah itu mengusap tangan sampai ke pergelangan. Ya, ada juga yang mengatakan tangan sampai ke siku sebagaimana wudu. Ya, kemudian setelah itu mengusap wajah. Jadi wajah yang terakhir. Namun dalam cara yang lain juga ada yang mengatakan menepuk ke tempat yang ada debunya dengan sekali tepuk, lalu mengusap wajah, setelah itu mengusap tangan sampai pergelangan atau sampai ke siku. Nah, tepukan yang dilakukan ke area yang ada debunya itu bisa dilakukan 1 kali atau 2 kali. Adapun yang 2 kali maka ketentuannya tepukan yang pertama untuk tangan atau untuk wajah, lalu tepukan yang kedua ya untuk wajah atau untuk tangan. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya tepukan pertama mengusap wajah, tepukan kedua untuk mengusap tangan atau sebaliknya. Seperti itu. Ahibati fillah, para siswa SMA plus Liwaul Furqan, alhamdulillah dengan demikian selesai pembahasan kita tentang tayammum. Mudah-mudahan apa yang dibahas tadi bisa bermanfaat dan mudah dipahami sehingga mendatangkan tambahan ilmu yang barokah untuk kita. Silakan dicatat yang penting-pentingnya dan ditanyakan lewat WhatsApp jika ada yang belum dipahami. Selanjutnya kita masuk ke al-babut tasi, bab yang ke-9. Fin najasati wa kaifiyati tathhiriha. Hukum-hukum najis dan cara tathhiriha, mensucikannya, membersihkannya. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, pembahasan atau permasalahan yang pertama, ta'rifun najasati wa nau'aha, pengertian najis dan 2 macam najis. An-najasatu, najis itu, hiya kullu ainin mustaqdzaratin. Najis itu adalah kullu, semua, ainin, benda, mustaqdzarah, yang dianggap kotor menurut syariat. Amru syari' amara syari'u bijtinabihi. Setiap benda, segala hal, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan syariat Islam memerintahkan kita untuk menghindarinya, itu najis. Dan enggak semua benda kotor dianggap najis loh oleh syariat Islam. Contoh misalnya air ludah. Ya, ludah itu kotor tapi dia tidak najis. Namun walaupun tidak najis tetap harus kita bersihkan ya. Seperti itu.
Kalau yang tidak dianggap najis oleh syariat Islam, namun kotor menurut kita tetap harus dibersihkan, maka apalagi yang dianggap kotor oleh syariat Islam. Wahya nau'ani, dan najis itu ada dua macam. Al-awwal najasatun ainiyatun au hakikiyatun. Najis aini atau hakiki. Ya, dalam ilmu fikih disebut najis aini atau najis hakiki. Apa itu najis aini? Wahyallati la tathur bihalin, yaitu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun. Allati la tathur bihalin, yang tidak bisa suci dengan keadaan apapun. Li'anna ainaha najasatun, karena bendanya itu najis. Ya, karena barangnya itu najis. Apa contohnya? Karaufil himar, seperti kotoran keledai, nya keledai. Wadam, darah. Ya. Wal baul, dan kencing. Ya, kencing mau disaring, mau dibagaimanapun, ya dia najis, tidak bisa dijadikan suci. Begitu pula kotoran keledai, nya keledai mau dicuci, disemprot, di apapun, disikat, tetap aja dia itu najis dan selamanya akan menjadi najis. La tathur bihalin, tidak akan suci dengan keadaan apapun. Ini dinamakan dengan najis aini. Atsani, yang kedua, najasatun hukmiyah. Najis hukmi, namanya najis hukmi. Apa itu najis hukmi? Wahya amrun i'tibari yaqumu bil a'dha, yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Sekali lagi, amrun i'tibari, suatu kondisi yang dianggap najis, yaqumu bil a'dha, yang terdapat pada anggota tubuh. Wa yamna' min sihhati salat, dan keberadaan najis hakiki ini menghalangi seseorang dari sahnya salat. Maksudnya kalau dia memaksa diri untuk salat padahal ada najis hakiki pada tubuhnya, maka salatnya enggak sah. Wa yashmulul hadatsal asghar, dan najis hakiki ini mencakup hadas kecil, alladzi yazulu bil wudu, yang hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan wudu, kal ghaid, seperti orang yang habis buang air besar. Wal hadatsal akbar, dan juga najis hukmi ini mencakup hadas besar, alladzi yazulu bil ghusl, yang mana hadas besar ini bisa hilang dengan mandi besar, kal janabah, seperti orang yang dalam keadaan junub. Wal asl alladzi tuzalu bihin najasatu huwal ma, dan aslinya sesuatu yang tuzalu bihin najasa, dengannya najis bisa hilang. Apa sesuatu yang dengannya najis bisa hilang? Huwal ma, aslinya dengan air. Fawal aslu fit tathhir, air itu adalah asalnya dalam bersuci. Benda asal, ya, benda yang paling dasar dalam bersuci. Liqouli ta'ala, hal ini sebagaimana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi, dan dialah Allah yang menurunkan untuk kalian hujan minas sama, dari langit, liyutahhirakum bi, tujuannya untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Wa hiya ala thalathati aqsam, dan najis terbagi menjadi 4 macam. Tadi jenis, ya, najis ada 2 jenis, najis aini dan najis hakiki. Yang tidak bisa dihilangkan adalah najis aini, yang bisa dihilangkan adalah najis hukmi. Dan najis hukmi ini ada 3 macam. Apa saja? Silakan disimak. Najasatun mughalladzatun, najis berat atau najis mughallazoh. Wa hiya najasatul kalbi, yaitu najis yang diakibatkan oleh seekor anjing. Wa ma tawalladu minhu, dan apa-apa yang dilakukan oleh
dan apa-apa yang keluar dari anjing. Najasatun mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua najis ringan. Baulul gulam, seperti air kencing bayi laki-laki alladzi lam ya'kul ta'amam, yang belum makan makanan, dia masih ASI saja. Kemudian yang terakhir najasatun mutawassitatun, najis sedang. Wahia baqiyatun najasa, yaitu najis-najis yang tersisa selain najis-najis yang sebutkan di atas. Apa contohnya? Kal baul, seperti buang air kecil, wal ghaid, buang air besar, wal maitah, dan bangkai. Seperti kencing, tinja, dan bangkai. Ya, kalau najis-najis ini tersentuh ke badan kita, maka cara mensucikannya berbeda-beda. Taib, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang atau pembahasan yang kedua. Al-asya'ul lati qama dalilu ala najasatiha, segala sesuatu yang qama dalil, ada dalilnya, ala najasatiha, yang menerangkan bahwa sesuatu itu hukumnya najis. Nah, sekali lagi, tidak semua barang atau benda atau sesuatu yang dianggap kotor oleh kita itu najis, tidak. Yang dianggap najis itu yang ada dalilnya. Al-awwal, yang pertama, baulul adami, air kencingnya manusia, wa udzratuhu, dan kotorannya, tinjanya, wa qai'u, dan muntahannya. Air kencing, tinja, muntahan manusia itu dianggap najis. Illa baulus sobi, kecuali air kencing anak laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan, belum konsumsi makanan, dia masih minum ASI. Fayaktafi biroshihi, untuk menghilangkan air kencing bayi laki-laki yang belum makan, cukup dengan dicipratkan pakai air, kagak perlu dicuci. Li hadits Ummi Qais binti Muhsan, hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Qais binti Muhsan. Annaha atat, sesungguhnya Ummu Qais ini datang, bibnin laha, dengan membawa anaknya saghir yang masih kecil, lam yakulit ta'am, dan belum mengkonsumsi makanan apapun, masih ASI. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia datang sambil bawa anaknya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak kecil tersebut di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, tiba-tiba anak kecil itu ngompol ya di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, lalu Nabi meminta untuk didatangkan atau dibawain air. Fanadahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menciprat-cipratkan air ke pakaian yang ada ompolnya itu, walam yaksilhu, dan beliau tidak mencucinya. Amma baulul gulam, adapun air kencing anak laki-laki, alladzi ya'kulit ta'am, yang udah mengkonsumsi makanan, wa kadza baulul jariyah, dan begitu pula air kencing bayi laki-laki, bayi perempuan, mau yang udah makan atau yang belum. Untuk bayi perempuan, fa innahu yugsal kabaulil kabir, maka pakaian yang terkena ompolnya harus dan wajib dicuci, karena air kencing bayi laki-laki yang sudah makan atau air kencing bayi perempuan, baik yang udah makan atau yang belum makan, itu hukumnya sama seperti air kencing orang dewasa. Atsani, yang kedua, adamul masfuh, darah yang mengalir, minal hayawanil ma'kul, dari hewan yang dimakan. Maksudnya darah yang mengalir dari leher hewan yang disembelih untuk dimakan. Amma dam alladzi yabqa fil laham, adapun darah yang tertinggal di daging, wal uruq, ya, atau tertinggal di al uruq, urat, setelah disembelih maksudnya ya. Fa innahu tahir, maka darah yang tertinggal di daging atau urat tersebut tahir, hukumnya suci.
Adapun yang muncrat mengalir keluar dari leher itu najis. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Wa huwa alladhi yuraku wa yunsabbu. Darah di sini adalah darah yang mengucur, yuhraq wa yunsab, dan mengalir. Atsalis, yang ketiga yang dianggap najis oleh syariat Islam adalah baulun wa rawthun kulli hayawanin ghairi makulil laham. Air kencing dan tinja semua hewan ghairi makul al-laham, yang tidak boleh dan tidak halal dimakan. Kalhir, seperti kucing, wal fa'ar, dan tikus. Hewan-hewan yang gak boleh dimakan daging yang gak halal, kalau dia atau dia pipis, maka dan pipisnya itu najis. Ya, namun sebagian ulama menyatakan bahwa nya kucing, ya, dan pipisnya itu tidaklah najis. Kenapa? Karena kucing ini adalah hewan yang berkeliaran di sekeliling kita dan dia sulit untuk dihindari dimanapun ada kucing. Dan Nabi SAW mengatakan dia ini seperti, ya, dia adalah makhluk yang ada di sekeliling kalian, sulit untuk menghindarinya. Dan kucing itu kan kalau kencing di tembok, kalau kita nggak tahu, bayangkan, terus baju kita kegesek dengan tembok tersebut yang kita lihat sudah kering, nggak ada najisnya, ternyata ada yang sudah kita anggap nggak ada bekas air kencingnya si kucing, ternyata masih ada, bisa berabe nanti. Maka sulit. Dan agama itu, ya, agama Islam itu adalah agama yang memudahkan, tidak menyulitkan, sehingga sebagian ulama menyatakan air kencing dan nya kucing tidak najis, namun tetap perlu dibersihin, ya, karena kita menganggapnya kotor, tetap harus dibersihin. Mana pendapat yang kuat? Ustadz sendiri lebih memilih pendapat yang menyatakan dan pipis kucing itu tidaklah najis, tapi kotor. Nah, karena kotor tetap harus dibersihkan. Seperti itu ya ikhwan. Kemudian ar-rabi, yang keempat, al-maitah, bangkai. Wahia mamata, ya, wahia mamata hatafa'an fih min ghairi zakatin syar'iyyah, yaitu hewan yang mati hatafa'an fih, karena sudah tertutup lubang hidungnya, maksudnya aliran udara nafasnya sudah tidak berjalan lagi, maka dia mati secara alami. Min ghairi zakatin syar'iyyah, dan matinya bukan karena disembelih secara syar'i. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ayyakuna maitatan, kecuali daging hewan yang mati, ya, sebagai bangkai. Wa yustatna min dzalika maitatus samak, dikecualikan dari bangkai ini adalah bangkai ikan, wal jarat, dan bangkai belalang, wa ma la nafsalahu sa'ilah, dan bangkai hewan-hewan yang tidak mengalirkan darah seperti semut. Fa innaha tahiratun, maka hewan-hewan yang seperti ini walaupun sudah menjadi bangkai, dia tetaplah suci, tidak najis. Ikan, belalang, ya, yang tidak ada darahnya, itu kalau udah jadi bangkai dia tidaklah najis. Selain tiga ini, maka kalau udah menjadi bangkai maka dia najis, dihukumi najis. Al-khamis, al-madhi, adalah air madhi. Wa huwa ma'un abyad, yaitu air yang putih, raqiq, lengket, encer, raqiq, encer, ladhij, dan lengket. Air madhi itu air yang bening, encer, dan lengket. Yakhruju indal mula'abah au tadzakuril jima', yang mana air madhi ini keluar, ya, karena bermesraan dengan pasangan halalnya atau memikirkan berhubungan suami istri. Ya, dengan kata lain sedang muncul syahwat. Biasanya sebelum keluar air mani keluar mazi dulu. Ya, bentuknya itu bening,
kalau dipegang licin, encer, dan dia lengket. La bisyahwatin wala dafak, dan tidak disertai dengan syahwat atau memancar. Ya, tidak seperti air mani, ketika keluar itu ada yang dirasa dan keluarnya itu dengan cara memancar. Wala yu'aqibhu futurun, dan setelah keluarnya madhi ini tidak menyebabkan seseorang lelah. Beda sama mani. Wa rubbama la yahussu bi khurujihi, dan terkadang air madhi ini keluar tanpa dirasakan. Wa huwa najis, ini air madhi ini hukumnya najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ali, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tawadhu, kata Nabi kepada Ali, berwudulah, waksil dzakaraka, dan cuci kemaluanmu. Lihat, kata Nabi, cuci kemaluanmu. Nabi perintahkan mencuci, menunjukkan bahwa air madhi itu najis. Yakni minal madhi, maksudnya cuci area kemaluanmu dari madhi. Walam yu'mar fihi bil gusli takhfifan waraf'an lil haraj, dan tidak diperintahkan untuk mandi besar, tapi justru diperintahkan hanya untuk wudu. Takhfifan, sebagai bentuk keringanan, waraf'an lil haraj, dan untuk menghilangkan kesulitan. Ya, jadi kalau keluar air madhi hanya disuruh untuk wudu, sebab air madhi ini kadang keluarnya ketika lagi capek pun keluar, dan keluarnya tidak dirasa. Beda kan kalau air mani itu, kalau keluarnya dirasa baru harus mandi besar. Kalau keluarnya tidak dirasa maka tidak harus mandi besar. Coba bayangkan kalau mazi harus mandi besar. Ya, bisa gawat nantinya dan akan merasa kesulitan. Li'annahu mimma yashuqqul ihtiraz minhu, karena madhi itu adalah sesuatu yang sulit untuk menghindarinya. Yang keenam, al-wadi. Apalagi tuh? Wadi. Wa huwa ma'un abyad thakhin yakhruju ba'dal baul. Wadi adalah air bening, thakhin, kental, yakhruju ba'dal baul, yang keluar sesudah kencing. Kadang suka terasa ya, ketika habis kencing tuh kayak ada yang netes-netes lagi. Nah, itu namanya wadi. Waman asabahu fa innahu yaksil dzakarahu. Siapa yang mengalaminya maka dia harus mencuci kemaluannya, wa yatawaddo, dan berwudu, wala yaktasil, ya, dan berwudu namun tidak mandi besar. Nah, berarti yang keluar dari kemaluan itu ada 4. Yang pertama air kencing, air madhi, air wadi, dan air mani. Yang tidak najis hanya mani, sedangkan sisanya itu najis, harus dicuci. Dan yang menyebabkan mandi besar hanya mani, sedangkan yang lainnya hanya berwudu. Asabi, yang ke-7, damul haid, darah haid. Kama fi hadits Asma binti Abi Bakar, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Qalat, Asma berkata, ja'at imra'atun ilan Nabi, datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haidah. Salah seorang dari kami, yusibu thawbaha, pakaiannya terkena min damil haidah, darah haid. Kaifa tasna bihi, apa yang harus dia lakukan? Qala tahuttuhu. Nabi SAW menjawab, hendaklah dia mengeriknya. Ya, karena pakaian zaman dulu tuh gak seperti pakaian sekarang. Pakaian zaman dulu gak nyerep. Jadi ketika terkena noda, nodanya menggumpal. Kalau kering, dikerik, nanti copot. Kalau sekarang gak bisa dikerik karena meresap. Thumma takrusuhu, kemudian dikucek, bil ma'i, dengan air, dikucek-kucek dengan air. Thumma tandahuhu, kemudian membilasnya. Habis dikucek dengan air, dibilas. Thumma tusalli fihi, lalu setelah itu pakaian tersebut boleh digunakan lagi
untuk melaksanakan sholat. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan pembelajaran bahwasanya pakaian yang terkena najis tidak boleh digunakan untuk melaksanakan sholat. Tayyib ahibati fillah, para siswa SMA plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat dan juga berkah. Silakan dicatat hal yang penting dan ditanyakan apabila ada yang kurang dipahami. Silakan dikerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.